Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kita masuk dalam surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanuhu iling-iling wong sing podo iman. Iman yang mana yang dimaksud ini? Yang dipanggil. Imannya itu yang belum ihsan. Iman di situ ada nurul iman, ada hakul iman. Nurul iman itu cahayanya iman secara umum ya kita yang masih di golongan am, makom am. Mana makom am? Ya makom syariah thariqah. Artinya iman yang masih cidro. Tahu cidro ya? Bermasalah. Satu contoh. Kita masih ada iman bahwasanya munculnya rasa manis itu dari gula atau madu. Hati kita masih ada iman selain Allah yang bisa memunculkan, memberikan manfaat dan mudarat. Ini namanya nurul iman. Atau saya katakan iman kita belum ihsan. Ini yang dipanggil itu di situ. Dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Mengapa kita sudah beriman kok ya disuruh menyempurnakan Islam? Berarti Islam kita belum sempurna. Ingat, kesempurnaan iman itu di titik ihsan, di titik makrifat, syariah, thariqah, hakikat, makrifat. Itu titik kesempurnaan Islam. Bapak Ibu, Allah memanggil kita lewat bahasa amanu. Dikatakan amanu secara syar'i, jasad ini meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Tapi ruh belum. Buktinya, ruh kita masih iman selain Allah. Selain ilahukum, ilahu wahid. Masih ada. Kita masih iman yang menjadikan sebabnya basah dari air hujan. Terus kabare udan. Nggih? Air hujan itu makhluk. Atiku loro sebab dikudo pai. Sebagai suami ra tanggung jawab, turu mlekok tok. Ora tahu nyambut gawe. Dingoni apa anak bojo? Sakit hati. Makhluk. Nah, biar tidak seperti itu, ayatnya diteruskan, ittaku do takwa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Artinya takwa di sini unsur 3. Ilmu. Saged kula tulis ya, biar tambah penak.
At-taqwa meliputi 3 unsur. Pertama adalah ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah satu ajaran khusus mendidik ruh, bukan jasmani, ruh, supaya bisa mengesahkan Allah, supaya tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Seperti tadi kita menyekutukan Allah dengan air hujan tadi. Dan inilah yang dimaksud ilmu tauhid. Kalau dulu mbah buyut kita sanjang ilmu sejati, atau sejatine ilmu. Ternyata itulah ilmu kaweruh, ilmu yang khusus membahas masalah hati. Niki Pak, sehingga dibahaskan nafsu, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amratum bisu illa ma rahima rabbi. Ada nafsu yang selalu mengajak condong berbuat jahat pada Allah, ada nafsu yang dirahmati Allah. Akhirnya dulu Pak disuruh meditasi, sampai ada yang ketemu dirinya sendiri, bertemu hal-hal yang di dalam alam kasaf dulu. Itulah proses jenengan khalwat suluk menuju kewusulan pada Allah. Sekarang bahasanya saya sebut sebagai ilmu tauhid. Mengapa demikian? Supaya tidak ditolak oleh golongan golongan ahli syariah dengan hujah Al-Quran. Biar diangen-angen. Sebab menungso iku yo anane jasad sebagai wadah, anane ruh sebagai isi. Ibarat kurungan dengan manuk. Bapak Ibu, ilmu ini hanya Allah taruh khusus hanya orang-orang yang ahli akhirat, orang-orang yang masuk dan memikirkan di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Di situ dikatakan wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Raihlah apa yang telah Allah anugerahkan, apa yang telah Allah datangkan terhadap dirimu semuanya. Apa itu? Darul akhirah, negeri akhirat. Bahasa syariat ya surga. Bahasa hakikat hubungan khusus ruh dengan Allah. Jadi ilmu ini hanya Allah taruh di dalam golongan-golongan hamba Allah yang Allah pilih. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Al-Hijr ayat 40. Hati yang mana yang tidak bisa disentuh dan diobok-obok oleh hawa nafsu? Hati yang hamba Allah pilih, al-mukhlasin. Siapa?
Al-mukhlasin itu Az-Zumar 18, yaiku alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu. Merekalah yang telah mendengarkan apa yang Allah berikan, yaitu ajaran dinut tauhid, lalu dia imani, lalu dia amalkan. Jadi ilmu ini, Pak, tidak ada sama sekali dalam hati kita yang hati kita masih diam. Mboten saged. Tertutup oleh cahaya-cahaya hati kita, cahaya nafsu, sehingga menolak. Ketika ilmu itu disampaikan, hati menolak. Karena ada cahaya ulum, cahaya ilmu. Ada cahaya amwal, cahaya kita mewah dunia ini di tengah masyarakat dihormati karena harta benda kita. Ini yang akan menolak atau memantulkan ilmu itu, akhirnya nggak bisa tembus dalam hati, basiroh kita. Akhirnya mengatakan ngaji ini keceron, bukan tempatnya. Kalau ngaji babaan hakikat itu tempat khusus, kok disampaikan di tengah umum, gak cocok. Ngaten. Quran lupa iki kan. Zaman Rasulullah pun seperti itu. Sampai beliau sempat, mungkin dibuka di dalam surat Al-Hijr ayat 87. Rasulullah sempat dadanya sempit karena mendengarkan jawaban umat yang menolak ajaran Rasulullah. Fasabbih Muhammad, sucikan hatimu dari itu. Akhirnya beliau menjadi jembar lagi. Pak nyun sewu, anane si anola ya karena Allah. Anane si B menerima ya karena Allah. Kalau kita sudah duduk di akad betul itu seperti itu. Sehingga kita nggak akan menyalahkan nafsu. Kita nggak akan menyalahkan iblis saat menjerumuskan Nabi Adam dan anak putu. Karena mereka dapat izin dari Allah. Mereka kan makhluk, Pak, sama dengan kita. Bisanya dia melakukan itu karena memang karena Allah. Nggak mungkin dia akan bisa melakukan sendiri. Sama. Air hujan pun tidak akan pernah bisa membasahi kita. Karena seluruh makhluk sifatnya di dalam Al-Quran malakum dzarraw wala naf'an. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat atau mudarat makhluk itu kecuali Allah. Berhubung kita, hati kita tertutup oleh nur yang ditimbulkan nafsu, akhirnya kita melihat nurnya. Ketika kita melihat cahayanya makhluknya, akhirnya beriman, oh iya, teles iku sebabnya air hujan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Inilah pentingnya ilmu yang harus kita dengarkan dan kita hayati, kita angen-angen sehingga menimbulkan satu buah kefahaman. Akhirnya sedikit demi sedikit kita akan dibimbing Allah untuk mengamalkan ilmu itu. Jadinya hati kita ketika
ketika menghadapi sikon apapun dunia ini, gak gampang muring, gak gampang ngamuk. Kembali lagi dalam hati, Allah ingatkan, menunggu yo karena krono aku. Gusti Allah peringatkan ngaten. Menunggu yo teko aku. Niki hamba-hamba yang dipilih mesti Allah ingatkan. Jadi kita tidak akan terlalu lama untuk marah-marah. In asobathu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Beliau Sri oleh meminggat pirang-pirang puluh tahun ketika saat perkara yang enggak enak didatangkan Allah. Allah mengingatkan kita, ojo muring-muring, ngunuku ya teko aku. Ngoten. Pun langsung Pak ndrodos nangis kita itu. Dan itu proses. Proses kita dalam penyempurnaan kemakrifatan pada Allah. Pun ilmu, amal, istiqomah. Mana yang disebut wasilah? Wabtahu dan podo tolek ono, raihlah ilaihi makom untuk mendekat dan bertemu Allah. Ngeraih apa? Al wasilata, ing dalan atau ing tali. Niki tali khusus yang menyambungkan antara ruh dengan Allah. Bukan mencelok nang makhluk dulu, ndak. Walaupun di dalam ayat ini tidak disampaikan dengan jelas tentang wasilah atau tentang tali, dalam ayat lain Allah singgung. Karena Quran itu turunnya berangsur-angsur. Jenengan kali kula ibu-ibu masak ya gak langsung mateng, mboten, ana prosesi. Dikeroncong, habis itu didang, gak langsung mateng, ada jeda waktunya untuk mateng bisa dimakan. Sudah matang aja gak mungkin langsung kita makan. Kita letakkan di piring, nanti kalau sudah dingin kita makan. Prosesnya ada, berangsur-angsur. Mana yang dimaksud wasilah ini? Kalau kita bicara wasilah atau tali, antara pandangan syariah dan hakikat nggak sama. Yes, memang gitu. Karena syariat mandangnya makhluk. Kalau hakikat mandangnya Allah. Makanya kita ketika di makom di situ diajarkan wasilah, sebabnya aku gurumu. Kok dadekno wasilah guru, terus ndukurku guruku, guruku guruku, guru tak kanjeng Nabi. Semua kan makhluk, gitu. Itu syariah, kita hormati karena mandangnya makhluk. Nggak bisa masuk hidup di dalam para makhluk itu, nggak bisa, Pak. Karena ada barzah, ada dinding yang menutupi antara hati dengan Allah. Nggak bisa. Sehingga mengatakan Allah itu jauh, Pak. Sana di atas sap langit 7 ada ares, Gusti Allah tenguk-tenguk sana. Makanya kalau kita bicara Allah,
di makom mesti nduting dukur dulu. Apa kata yang ngechat Lombok? Gak mungkin dudingi ning ngarepe, gak mungkin. Maneh ning jerone gak mungkin. Mesti nduding aduh. Memang tauhid kita pada saat itu ada di la ilaha illallah dan la ilaha illahua. Terasa jauh Allah itu. Terasa jauh. Padahal di Quran nggak ada satu ayat pun menurut saya yang selama ini kami gali yang mengatakan Allah itu jauh. Nggak ada. Justru Allah itu dekat. Dekat bagi orang yang bagaimana. Loh ngoten loh. Allah itu dekat bagi siapa? Bagi hati yang ada di makom mana? Bapak Ibu, akhirnya setelah kita dikenalkan Allah dari sisi nama dan sifat, lalu ke zat, muncullah tauhid la ilaha illa anta. Kamu berarti dekat sudah. Sehingga setelah anta mesti subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Artinya dengan ilmu tauhid itu memberikan petunjuk terhadap hati kita mana sewujude Allah itu. Akhirnya dikatakan subhanalladzi asra, dialah zat yang maha suci yang memperjalankan hambanya. Dialah yang maha suci hidup yang ada di dalam dan di luar diri Anda. Wong Jawa mengatakan ya kuwi ngger kang sesebut sejatine urip. Wah, yang ada di dalam dan di luar dirimu. Ngoten ya. Wis mulai Pak, ati ki ndredeg. Akhirnya menyesal Pak. Selama ini saya dolim nang Allah. Dengan bentuk merasa aku yang bisa melakukan ini itu. Aku yang merasa memiliki ini itu. Makanya subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dolim. Ini Nabi Yunus. Apalagi kita. Mengapa beliau merasa zalim? Karena Allah sudah terasa dekat. Tapi belum ketemu. Ini kan prosesi ihsan. Jikalau kau belum bisa melihat wujudnya Allah, anta budallaha ka'annaka lahu taro, ya kuwi kudu hatimu ada rasa selalu dilihat oleh Allah. Artinya hati kita sadar gerake makhluk sak jagat iki sing gerakno urip yaiku wujude Allah. Pun kalau hati sudah ada kesadaran di situ, maka itulah awal hati ini telah menganggap Allah dekat. Karena apa? Karena Allah taruh yang namanya tali. Jadi yang dimaksud wasilah secara hakikat ini adalah zikir yang tanpa diucap tapi dirasa. Yang sering kami sebut sebagai wahwa al-zikru bisiril asror. Yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta. Lah, ini nanti disambungkan. Makanya beat miturut hakikat di dalam tauhid la ilaha illa anta dzikir sirul asrar itu bukan artinya bukan janji jenengan kepada Allah dijanji, enggak. Apa? Disambungkan talinya ruh
sampai datang Allah yang selama ini terputus, sehingga hati jenengan selalu melalaikan Allah. Gegara hati ini telah ada wujud iman selain Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita lalai. Kalau yang mendirikan, merukukkan, mensujudkan, mendudukkan, membacakan rukun-rukun sholat itu Allah, kita nggak sadar. Justru malah kita akui kalau kita yang melakukan. Padahal sudah Allah katakan, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Benar, sesungguhnya Allah itu yang menciptakan kamu. Wa ma ta'malun, dan apa yang muncul dan timbul dalam dirimu itu karena semata sumbernya dari Allah. Hadisnya, la haula wa la quwata illa billah. Tapi mengapa kita nggak sadar? Karena wasilahnya putus, talinya putus. Oleh sebab itu malam hari ini yang belum mengikuti baiat, saya sarankan untuk berbaiat. Mungkin tolong medianya, media air, saya bawa air sedikit aja. Kalau nggak ada air ya air liur, tidak noning tangan, engko didilati maneh. Ngoten mawon lah, aku bingung. Jadi beat itu menyambungkan talinya ruh pada Allah. Ketika mana? Ketika saat jenengan lesan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu, tolong. Rasa di dalam hati jenengan hanya satu, rasa Allah. Artinya, sadarlah, rasakan kehadiran Allah dalam dirimu yang membaiat dirimu. Ketika asyhadu ke ilallah, hati jenengan harus ada rasa, Anda harus iman bahwasanya yang menyambungkan talinya ruh datang Allah itu Allah sendiri. Jangan beranggapan pada saya ini sama dengan jenengan makhluk, nggak bisa apa-apa. Kalau nggak ada hidup, apa mungkin cocot kula iso omong? Mboten saged. Karena adanya Allah itulah akhirnya Allah dawuh. Cuman aja lesan saya dibuat Allah sebagai lapangan. Makanya hati sampean harus mandang Allah, jangan mandang saya. Yang kedua ini, wa asyhadu anna Muhammad iku makhluk yang jenengan ini, semua makhluk alam semesta ini iku Rasulullah, utusannya Allah. Artinya bisanya gerak sebab digerakkan Allah. Gak laki, gak perempuan. Itu semua Muhammad. Secara hakikat disebut Muhammad makhluk. Lah makhluk bisanya berjalan karena dijalankan Allah. Itu maksud Rasulullah. Bisanya sholat sebab disolatkan Allah. Nafsu bidang goda kita karena digodakan Allah sebagai ujian kita. Itu nanti kalau ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi wasilah ini adalah taline ruh yang disebut zikir. Zikir yang dimaksud di sini bukan angger zikir. Dijawab dalam surat Al-Ahzab 41. Zikron kathiron, sejatine zikir, yaitu tanpa nama, tanpa ngucap, tanpa lafaz.
Itulah yang disebut sirul asror. Di dalam sirul asror itu ada 3 pintu. Pertama su'aul basyiro, rasa. Artinya hati jenengan harus merasakan, rasa itu iman. Iman yang ihsan, yang benar. Artinya segala hal apapun makhluk sak jagat iki bisa nih gerak sebab digerak nih Gusti. Hati harus sadar di situ. Walau jenengan nek pingin merasakan nikmatnya sholat yang khusyuk, caranya begitu. Sebelum Anda sholat, takbiratul ihram, wukuf kolbi dulu, mandek ke hati, sampai masuk dalam diri Anda merasakan kehadiran Allah, yaitu urip. Karena urip itulah dalam hati Anda ada kehendak untuk menjalankan. Dalam hati Anda untuk menggerakkan jasmani untuk berdiri rukuk sampai salam. Intinya hati kudu sadar bukan kita yang bisa melakukan. Olehnya bisa terjadi perilaku itu semata-mata dari hidup. Hati harus sadar di situ. Baru Pak, ya ini carane dadi hati sing gendeng ikono gini. Untuk menciptakan hati yang gila pada Allah seperti ini. Untuk menciptakan dan belajar untuk memutuskan ruh hubungan dengan makhluk, ini caranya. Untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, ya ini caranya. Nanti banyak-banyak kejadian yang takjub dalam diri Anda sendiri nanti. Yang asalnya gak paham jadi paham. Inilah wasilah, inilah tali. Laksana saya mau menek penoro, harus ada tangganya Pak. Kalau nggak ada tangganya, nggak mungkin kita akan bisa sampai ke penoro. Nggih, penoro nih ini. Penoro. Lah tangga itulah wasilah. Langsung tali ruh nang Allah. Akhir tujuan jenengan bertemu Allah hasil. Makanya mengapa saudara-saudara kita di Thariqah, di syariat, Solo khususnya sampai metenteng, mohon maaf, gak cukup 1 tahun 2 tahun Pak, puluhan tahun, bahkan sampai boleh metu ora tekan-tekan. Jebule hanya di alam karomah. Apa sebab? Jawabannya cuma satu. Wasilah secara hakikat tali hubungan hablum minallah itu belum kita dapatkan. Ini padahal sudah disindir proses awal wukuf kolbi itu yang bagaimana, tapi nggak dijelaskan, kita nggak paham. Wis pokoknya moco wiritan, pokoknya wiritan, nek iki 350 ya 350, ya sudah. Itu terus saja. Akhirnya yang muncul apa? Karomah. Yuk pakai Bayu sekarang, biar kamu bebas nggak gitu-gitu aja. Ahli penerawang sampean. Roh isine atine wong. Apa iku tah tujuane Solo khususnya? Bukan. Tujuannya kholwat Solo itu adalah lima rifatillah, bertemu Allah. Caranya bagaimana? Kan sudah Allah jelaskan di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir 110 itu. Quran ini memberikan solusi. Wa man kana yarju
Wa man kana yarjullah yarju ya Bapak. Wa man kana yarju liqa rabbihi. Lah, rabbihi iki semua agama. Nek rabbihi ini. Tapi kalau surat Al-Ankabut ayat 5 itu khusus umat Islam. Kalau Al-Kahfi iki untuk seluruh agama. Barang siapa yang hatinya ada keinginan bertemu Tuhannya, ada syarat 2 menurut ayat itu. Pertama, falyakmal amalan sholihan. Hati harus selalu berlaku taat, berlaku baik di mata Allah. Apa yang dimaksud ruh berlaku baik? Bukan jasmani loh Pak ya. Jenengan selalu berzikir. Sebab kalau tidak ingat, sadar semua Allah, berarti hati atau ruh itu berbuat dolim pada Allah. Akhirnya seperti Nabi Yunus. Ketika ajarannya itu ditolak oleh kaumnya, Nabi Yunus ngamuk-ngamuk. Keluar dari kaum sambil medongkol hatinya. Ya Allah, hancurkan kaumku sing ngaple ini. Oh, ngajaran ketok genah kok ditolak. Pada saat itu Yunus tidak bisa melihat Allahnya. Sehingga mengapa Allah menterjadikan si Yunus diuntal oleh ikan nun. Sehingga muncul subhanaka ini kuntu minadh dhalimin. Bukan perkarane Yunus iku mau pingin keluar dari perut bumi Pak. Mboten. Iku bukti si Yunus itu ngaku zalim ing ngersane Allah dengan bentuk medongkol tadi. Paham nggih? Makanya dihajar, dikon topo, Allah dikon kholwat dalam perut ikan. Artinya apa? Jenengan ini harus punya waktu seperti Nabi Yunus ditelan ikan, nggak ada siapa-siapa. Sampai sekali tempo harus putus hubungan dengan manusia. Sampai satu minggu itu mesti ada waktu jeda untuk tidak kerja toh Pak? Ada toh? Waktu libur ada ya? Pun, tolong gunakan 1 hari 1 malam itu untuk berzikir terus hati sampean. Istri anak kasih tahu, istri, suami, anak, tolong aku jangan dijak ngomong. Saya tetap ada di rumah, di kamar atau di balik, di pawon, hatiku tak zikir terus setiap detik. Itu harus Pak. Yang 6 hari kita kerja, tetap upaya semampunya untuk kita berzikir terus. Nantilah sampai coba, beda sudah. Perjalanan ruhaniah sampai di mata Allah tentang zikir beda Pak nanti. Coba mawon. Kalau menurut kami sih wajib. Ayatnya ada. Coba dibuka. Di dalam surat Al-Insan 26. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Mengapa lail? Lail itu artinya malam, itu sepi. Artinya jenengan jasad ini prei tidak kerja, prei tidak sosialisasi. Itu loh maksudnya. Yang mau biar ada peningkatan kemakrifatan jenengan pada Allah. Jangan menjagakan. Apa menjagakan nih Pak? Bahasa Indonesia nih. Hah? Mengandalkan
sailing-ilinge wis. Kapan majune? Wong nafsu itu meksa kok Pak nang kita itu untuk lali datang Allah. Triknya nafsu gitu. Wa yastakhibunal hayata dunya. Anda hati dipaksa oleh nafsu untuk bercinta, untuk bersaksi, melihat, memandang pada kesenangan kehidupan dunia. Kalau nafsu dalam diri kita seperti itu Pak, kita harus punya trik terhadap dia. Yuk kita paksa. Birriyadati wal adhkar, paksa untuk tidak makan. Yang biasanya kita satu hari satu malam dihitung itu 3 kali, kadang-kadang belum lagi nyemile. Biasanya ibu-ibu ngeten iki Pak nyemil. Bapak pokoknya nyekel rokok, kopi ngono wis anteng. Wis kurangi semuanya. Birriyadati, riyadoh prihatin. Boleh dengan puasa bahasanya. Wal azkar, hati sibuk untuk selalu ingat Allah. Gampang toh nyambung no roh dengan Allah itu gampang. Nek wis ono wasilah iki yaiku dzikir sirul asar. Tahap pertama rasa, merasakan, mengimankan bahwasanya urip di dalam di luar dirimu itulah sejatine wujude Allah. Itu harus kita tanamkan betul. Kalau enggak Pak, nafsu selalu gacek kita, ngerti gacek ya? Apa rek gacek itu rek? Ngejerot kita itu loh, akhirnya alal akhirah kita sering lalai pada Allah. Setelah wasilah ini betul-betul sudah Allah wariskan dalam hati jenengan dan jenengan terus melaksanakan dengan istiqomah, maka otomatis Allah akan menjadikan satu antara ruh dengan wujud Allah. Wis, niki aja diartikan ada 2 loh ya. Jangan. Nek cara bahasane Syekh Siti Jenar, Allah akan manunggalkan dengan roh kuwi. Berarti lah koyok 2 nggih. Tapi mbut dianggap 2. Itu pintu kedua sirul asr disebut ainul basirah. Melihat. Menyaksikan. Ini yang disebut bertemu Allah. Artinya sudah tidak ada lagi yang digerakkan dan yang menggerakkan. Pelakunya cuma satu. Yang menggerakkan dan yang digerakkan itu tunggal. Artinya ahad. Setelah jenengan ini diproses Allah kefanaan. Artinya di dalam hati jenengan sudah tidak ada iman kalau kita itu wujud. Nggak ada sudah. Karena apa? Karena kita kembali ke asal. Coba makhluk sak dunya iki asalnya kan raeneng toh Pak ya. Asalnya tidak miturut kitab asal ya yang kami sebut sebagai Al-Quranul Qadim, selain Allah itu nggak ada. Kita makhluk asalnya tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang ada. Sehingga kita dipaksa nafsu untuk merasa ada.
sebagai ujian. Kalau kita masih merasa kalau makhluk kita itu ada sampai rambut iki dadi dom, wonten rambut dadi dom, mboten enten toh? Tidak akan tahu mana sejatinya yang wujud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ahad mana, nggak akan pernah tahu. Inilah proses innalillahi. Lah, mengapa ada wa inna ilaihi rajiun? Ada perintah untuk kembali ke asal, supaya jenengan ini sampai pada ahad. Makanya ilmu tauhid itu adalah ilmu yang mengajarkan hati untuk bisa mengahadkan Allah, mengesahkan dikon bali. Guru-guru kita akhirat itu ngajarno cara untuk bali lewat meditasi untuk mencapai kesadaran penuh bahwasanya makhluk itu la maujud. Lewat bertapa, kejawen itu Pak ya, kapitayan. Udah benar itu, udah benar. Kalau bahasa kita itulah kholwat. Apa sih maknanya kholwat? Yakfur bit-tauhid wa yu'min billah. Yakfur ninggalno, melepas bit-tauhid makhluk wujud dalam hati kita. Wa may yakfur bit-tauhid, dan barang siapa yang melepas wujud makhluk dalam hati kita, memfanakan, meniadakan, maka wa yu'min billah, imanmu pasti ihsan bertemu Allah. Itulah wujud sejati, yaitu urip. Wis Pak, ngoten niku gak cukup sedina rong dina Pak. Meditasi ku terus menerus, makanya dikatakan sholat dhaim iku di situ. Nah, kalau sudah betul-betul dikatakan kembali ke asal, tidak ada, maka nyatalah yang ada. Siapa? Ya Allah itu. Itulah namanya ahad. Jadi yang melihat Allah wujudnya bukan kita. Lalu kita nggak ada kok. Apa mungkin perkara yang nggak ada bisa melihat yang ada? Nggak mungkin toh. Yang bisa, yang melihat yang ada sendiri. Ya urip iku ning awak sampean, sing tadine sampean aku urip sebab diuripi Allah. Lah namine roh, iki nama roh hilang, akhirnya nama urip. Udah wis. Kebenaran ini jenengan bantah lewat opo? Pingin ruh aku. Nggak ada yang bisa membantah kebenaran ini. Kebenaran yang mana? Semua itu milik Allah. Af'alullah, semua gerak itu geraknya Allah. Wujud, semua wujud itu wujudnya Allah. Makanya di dunia nggak ada satupun makhluk yang sama. Disitulah maksudnya itu Allah, nyatane Allah dzahir ada di situ. Cobain Presti baru. Presti, paduannya nikmat. Wis, itu wasilahnya. Setelah wasilah itu betul-betul jenengan kagem Pak wajahidu. Nah niki khalwato. Kalau kita maknani secara murad, wajahidu itu perango. Fisabilihi, ing dalem dalane Allah. Peranglah kau di jalan Allah. Artinya jenengan kalau sudah megang wasilah, wajahidu, juhuto, khalwato, meditasiyo, topo di atas jalan Allah, di dalam jalan Allah, maksudnya
tiadakan rasa iman keakuanmu sebagai makhluk yang melakukan, yang berzikir, yang berjuhud, yang berkholwat, yang perang. Hilangkan keakuanmu. Maksudnya fisabilihi muncul dalam hati jenengan rasa iku akunya Allah. Dengan begitu la'allakum tuflihun, kau akan menjadi orang yang beruntung. Udah. Saya katakan ini Al-Quran Al-Ma'idah ayat 35. Kalau Anda memaknai ayat ini dari tafsir muhakamah lo ya, maka secara fisik wajahidu fisabiliha, perang secara fisik. Tapi kalau jenengan memahami ayat ini dari sisi hakikat ruhaniyah hati jenengan, merangi hawa nafsu. Pun Bapak Ibu, monggo tinggal kita nanti pasrah nang Allah yang menyambungkan tali ini. Airnya sudah ready ya, sudah yang ikut ya, monggo. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baiti wa ashabil kiram syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum lahumul Fatihah. Wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jamil arwah fi hadil majlis wa ghairahum ij'alhum ya Allah min ahli ma'rifatika qabla mautihim lahumul Fatihah. Monggo sampeyan derekake kula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila anta maksudi qamat. Asyhadu an la ilaha illallah. Monggo. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah, ku puja, ku puji kecuali hanya Engkau ya Allah, yaitu wujud adanya hidup baik di dalam maupun di luar saya. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud makhluk segenap alam sebagai perintah Allah. Saya tidak akan menyembah, memuja, memuji kecuali hanya Engkau ya Allah. Dan saya tidak akan pernah mati
kecuali selalu makrifat bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Pun sampai nunjuk buyon jenengan. Ada dua hal setelah Allah menyambungkan tali ini pada Allah yang harus kita jaga sesuai dengan kemampuan diri jenengan sampai akhir hayat. Dua hal ini Pak, maksudnya adalah bebersih ruhaniyah dari syirik dan bebersih jasmaniyah dari pelanggaran maksiat. Sekarang tak terangkan satu persatu dua hal. Pertama khusus ruhaniyah. Kita sejak akil balik Pak tidak sadar kalau kita berbuat zalim pada Allah dengan bentuk mencidrai kesepakatan kita pada Allah saat roh iku belum ditiupkan Allah di jasmani. Allah sudah bikin perjanjian. Surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna. Betulkah aku Tuhanmu? Siapkah kau terus menyembah, memuja, memuji, bersaksi padaku? Siapkah kau terus beriman semua apapun aspek hanya aku? Jenengan jawab syahidna nji. Roh Pak sing jawab. Lalu Allah tiupkan pada jasmani. Sejak akil baliklah kita melanggar perjanjian itu. Pelanggaran itulah disebut zalim. Pelanggaran itulah berbentuk dalam hati kita ada iman selainnya. Tadi sudah saya jelaskan. Sampai berapa puluh tahun kita ora kena dihitung Pak. Pun kita dalam satu hari satu malam setiap hari dikasih Allah kesempatan untuk taubatan nasuha, untuk menebus perilaku ruhaniyah kita telah menyekutukan Allah, untuk membersihkan reget-regeting hati. Caranya bagaimana Pak? Pun 24 jam ini Allah bagi dua waktu. Waktu pertama kita jasad repot benturan ambek urusan dunia. Waktu yang kedua istirahat, mboten repot. Artinya gunakno dua waktu itu untuk taubat, untuk bertemu Allah. Caranya berzikirlah terus, wasilah yang sudah jenengan dapatkan ini, zikir sirul asrar itu kumandangkan terus. Sebab hanya dengan cara berzikir sirul asrar lah Anda akan merasa selama ini dolim dan merasa Allah dekat. Ini awal proses. Inilah proses pembersihan. Sebab Allah tidak akan mau untuk ditemui oleh hamba siapapun jikalau dalam hatinya masih ada syirik. Gak mau, harus bersih. Allahnya tidak akan nyata pada diri Anda alias makrifat jikalau kita masih merasa ada.
Makanya disuruh untuk berzikir terus. Sirul asr sak mampu jenengan. Jikalau mudahnya zikir sirul asr muncul, didorong oleh zikir sir lewat napas keluar masuk Allah, sambil merasakan kehadiran wujudi Allah yaitu urip yang mengeluarkan dan memasukkan napas, monggo rapopo. Secara jasmani kita melaksanakan di situ karena urip, sadar, merasakan, monggo. Ini caranya, Pak. Istilah bahasa kasar, ondo wis tak pasang, sambung antarane bawah dengan atas Allah. Tinggal aku naik. Bentuknya naik, wajahidu fi sabilihi menurut ayat tadi. Bentuk jenengan kholwat inilah disebut jenengan iki naik terus ke atas untuk bertemu Allah. Pun satu urusan rohaniyah. Kalau rohaniyah iku isi sedangkan wadahnya jasmani, prayu gini pantese, logikanya wadah itu kudu bersih karena isinya bersih. Wadah sampai kali kulo jasmani Pak, siapapun kita pernah melanggar aturan Allah. Duduk dipangan, iki bahasa syariat. Siapapun kita pasti pernah maksiat. Lah disinilah perlunya untuk bersuci. Sucinya tolong jenengan ini punya weton piyambak sendiri-sendiri. Berpuasalah, riyadho, poso, sedina lho gak akeh-akeh. Pas weton ki mawon. Kalau rebu pon ya rebu pon, hanya rebu pon aja. Iku ketemu 35 satu hari. Satu hari. Pun riyadho minimal di situ. Sama puasanya seperti Ramadan, niatnya aku niat poso weton mertobat datang Allah lillahi ta'ala. Cuman buka sahuri waktu puasa upayakan jangan memakan unsur hewani, itu aja. Wis buka sahuri polo pendem sehingga terhitung sampai 24 jam. Ramangan tidak makan hewani khusus polo pendem. Besoknya boleh makan apapun. Gur sedino Pak. Satu selapan hanya satu hari. Nanti berikutnya bulan berikutnya ketemu lagi selapan satu hari. Iku bentuk riyadhah. Tapi yang terpenting wal azkar, zikir iku jenengan lakukan terus dalam hati. Tadi saya sampaikan biar tambah maju Pak makrifat sampean. Wasilah ya sudah dipegang, sudah disambung Allah. Satu minggu ada satu hari yang kita nggak repot alias libur kerja, gunakan 24 jam untuk berzikir. Biar nggak ada fitnah, bilang sama ibu. Kalau yang berzikir ibu, bilang sama ayah. Anak, tolong satu hari ini, hari Ahad, biasanya Ahad libur ya. Jangan diganggu aku, jangan ajak aku omong. Jika ada tamu bilangin besok atau kapan. Saya tak fokus untuk putus hubungan hatiku pada selain Allah. Sak jasmani putus hubungan. Sambil merokok nggak apa-apa. Sing biasanya rokokan kanggo media.
Monggo. Meneng ya monggo. Sampai naik. Pundi yang nyaman bagi jenengan. Sambil tangan sampai ngumetno tasbih. Monggo. Pundi sing nyaman. Sambil nempilingi tembok. Monggo. Nek pancen iku nyaman. Pundi yang mudah gitu aja. Bon. Urusan jasmani yang kedua, mulai hari ini sampai akhir hayat, berupayalah tentang makanan dan minuman yang diharamkan jangan pernah masuk. Yang ketiga, jagalah hadas kecil dan besar. Batal, ada kesempatan wudu, belum ada kesempatan jangan. Mari hajat pada istri suami, ada kesempatan langsung mandi dulu, jangan langsung tidur. Walaupun dingin, mandi dulu, junub. Lah inilah yang kumaksud menjaga hadas kecil dan hadas. Mengapa demikian? Supaya jenengan iki tidak hanya menjaga hablum minallah berupa zikir, hubungan langsung dengan Allah tanpa melalui manusia atau makhluk, supaya juga hablum minanas jenengan terjaga. Paham nggih? Bon, ya nikilah sistem wasilun. Sistem di mana hati rohaniah sudah putus hubungan terhadap selain Allah, walaupun jasmaniah tetap hubungan terhadap sesama manusia. Bapak Ibu hadirin yang semata-mata itu dilakukan la'allakum tuflihun, supaya kui dadi wong sing boten rugi di mata Allah, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Wong sing rugi iku Pak, wong sing hati selalu melalaikan Allah. Pun mekaten kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim saya Yai terhadap jenengan Yai. Ada yang mau saya tanyakan. Saya pernah membaca makalah begini Yai. Puncak dari tasawuf itu adalah diam. Setelah saya pikir-pikir, diam, akhirnya didalami, munculnya terakhir itu dalam pikiran saya loh Yai. Ternyata ketidaktahuan Yai. Berarti setelah dipikir-pikir dalam lagi, ketidaktahuan sendiri itu ternyata Tuhan sendiri Yai. Saya pikir itu pikiran saya loh Yai ya. Oke, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah namanya wukuf qalbi. Maksudnya diam, ruhaniyah. Tidak akan berbicara dengan siapapun kecuali Allah. Dikatakan berbicara dengan Allah bukan perkara makhluk itu yang bicara. Yang berbicara dan yang membicarakan itu pelakunya tunggal. Berarti Allah sendiri. Niku memang puncak tasawuf. Bukune diam jasadnya meneng ini. Enggak. Walaupun secara jasmani sampan bersosialisasi terhadap makhluk, tapi hati sampan sudah tiada keakuan jenengan, keakuan makhluk. Gini ku maksudnya diam. Pertanyaannya gak berat tahiku. Berat bagi kita Pak, yang masih belajar wajahidu fisabilihi. Berat bagi kita untuk menjaga selalu dikatakan makrifat Allah, keakuannya Allah, manakala kita masih di dalam makom musyahadatul fana.
berat. Sehingga antara jatuh dan bangunnya itu lebih banyak jatuhnya. Dan itu enggak salah. Itu proses untuk menuju makom berikutnya, musyahadatul kamil. Sehingga Syekh Ibnu Athaillah dawuh di dalam salah satu makalahnya kitab Hikam, la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Yang namanya wasilah dzikir jangan kau lepas. La tatruk ojo ninggalno sira adzikra ing zikir. Zikir niki ya kesadaran tadi lho Pak, yang kusebut wasilah, kesadaran dalam hati jenengan kalau bukan kita yang berzikir, bukan kita yang kholwat, bukan kita yang melakukan segi apapun, tapi Allah. Walaupun zikir itu li adami hudurika, ora anane kehuduran ira bihi kelawan zikir datang Allah. Apalagi jenengan sudah khudur, wong gak khudure tetap harus dijaga, apalagi sudah khudur. Ibaratnya ini jogonen ya wong wedok tahu itu, padahal itu belum bojomu, si pacarmu, jogonen biar enggak direbut orang lain. Belum jadi istri aja disuruh untuk apalagi sudah menjadi istrinya. Makanya bab bicara masalah sholat, jangankan yang sudah khusyuk sholatnya itu gak terus menerus, lah wong sing durung khusyuk diwajibno ya apa sekirane khusyuk. Cuman satu Pak, jenengan iku bisa khusyuk dalam sholat itu, wasilah tadi harus sampean pegang terus. Fakotistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Bahasa Qur'annya itu malah lam fisomalaha. Al-Baqarah 256. Jangan kau lepas tali Allah itu. Kalau kau betul-betul ingin bertemu Allah, jangan kau lepas. Urusan ketemu nanti, jedahnya, durasinya, berapa detik, berapa menit, berapa jam, itu urusan Allah. Tapi saya katakan, siapapun kalau dikatakan amal arif ketemu Allah, mesti hati ini gendeng, mesti hati ini jadab. Hati lu Pak ya, hati lu ya. Mesti sampai pasti akan dilalaikan selain Allah. Karena selain Allah, miturut pandangan basiroh jenengan sudah tidak ada. Sebab yang ada cuman aku, Allah. Kasari Kang ngaji ini, lu kudu dikasari memang. Diluse dikasari gak patek genah, apa mana dialus ramari-mari garapane kok. Bapak Ibu, jadi puncak tasawuf di situ memang rasa keakuan makhluk dalam hal wujud sudah tiada, itu diam. Makanya mungkin di dalam tarekat ada pelajaran wukuf kolbi, mandeke ati sangka dene sak liyane Gusti. Diam udah. Berarti kewujudan apapun harus minggir dari hati kita. Cuman berhubung wasilahnya gak ditutuno carane, susah kita untuk waktu suluk, waktu kholwat itu sampai pada Allah. Kan syaratnya mek luru tadi. Untuk bisa bertemu Tuhan, bertemu Allah, syaratnya dua. Pertama, zikir terus menerus. Kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Kalimah nak ngoni Quran surah Al-Kahfi iku gak langsung Pak.
Masya Allah, bahasanya fal ya'mal amalan solihan, berlakulah kamu fal ya'mal podo laku sira kabeh amalan ing siji amal solihan kang bagus. Iki akeh wong sing kliru nyawang, maksudnya amal fisik. Lah ngoten toh? Padahal disebut manusia tidak hanya fisik saja, jasmania saja, enggak, rohani. Nah, yang ketemu Allah itu si mana? Rohani. Apa perilaku bagusnya rohani? Selalu ingat Allah, sadar. Loh iya, makanya gak disebut langsung dikir. Iki bahasa kinayah Pak, fal ya'mal amalan solihan. Hati kalau selalu mendawamkan terus berzikir, inilah yang dimaksud fal ya'mal amalan solihan. Hati yang terus memegang tali Allah, inilah fal ya'mal amalan solihan. Urusan jasmani berlaku apapun, monggo sholat, njoboni sholat, monggo ibadah murni, sakliyane murni, monggo, tetap hati duduknya ada di situ. Yang kedua, wala yusyrik. Jelas toh ini? Wala yusyrik. Janganlah kau menyekutukan, mengadakan selain Allah ketika saat beraktivitas ibadah murni atau tidak murni. Bagaimana mungkin jenengan akan mengatakan ada iman, nggak ada iman selain Allah, sementara jenengan gak dong, nggak memegang wasilah, yo raiso, yo sik nang makhluk kai, si imani nang makhluk kai, nggak iso langsung nang Allah. Berhubung wasilah sudah sampai pegang, maka syarat yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, akan bisa Anda lakukan. Sudah gak ada iman lagi kecuali Allah, karena selain Allah sudah tidak ada miturut pandangan hati jenengan. Niki nek wis ada di situ disebut puncaknya tasawuf, diem. Itu disebut makom jam'i. Ya, apa makom jam'i? Coron jenengan iki numpak bis tujuan Jogja. Kalau sudah sampai terminal Jogja, habis sudah. Diem sudah. Bisi diem, supirnya ngantuk turu, ya dah. Jenengan mantuk tujuan. Udah diam. Nggih. Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itu apa pada malam hari ini yang Allah anugerahkan terhadap kita. Harapan kita tidak berhenti sampai di situ, akan berjenjang. Dan ini semoga menjadi satu buah ilmu ingkang manfaat barokah terhadap anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.